kau menyukainya. Kisah cinta Naira F59. Sentuhan jemari tangan Dev yang masih melekat di sebagian leher Naira membuat darahnya terkumpul hingga terasa menegangkan perutnya. Pikirannya yang terkutuk masih ingat betul bagaimana tangan itu semalam dengan penuh ahli menjamah tubuhnya untuk mencapai kenikmatan yang tidak pernah ia duga. Ya, orang seperti Dev yang sangat berpengaruh pasti sudah berpengalaman untuk menyenangkan wanita. Dan, mungkin Naira bukanlah satu-satunya wanita yang disenangkan oleh Dev di atas ranjang. Naira begitu lega saat mendengarkan perkataan Dev baru saja yang menyebutkan bahwa dirinya semalam memang melakukannya dengan sangat sadar dan tidak mabuk seperti asumsinya selama 1 hari ini. Meskipun sebenarnya ia menyesali apa yang ia lakukan bersama Dev semalam, tetapi setidaknya ada titik kelegaan bahwa semalam mereka benar-benar melakukannya secara sadar. Tangan Dev mengendur dari leher Naira. Wajahmu sedikit pucat. Istirahatlah. Aku akan segera kembali. Sambil mengusap ringan puncak kepala Naira dan menyunggingkan seulas senyuman yang nyaris tak terlihat. Dev melanjutkan niatnya untuk berpamitan pergi ke kamar pribadinya mengambil ponsel yang katanya tadi sempat tertinggal di dalam sana. Sementara Naira sendiri masih mematung di tempat yang sama sembari memerhatikan bayangan Dev yang sudah cukup lama lenyap dari pandangan matanya. Aku kira seharian ini dia mencari Vania. Naira menyentuh kulit pipinya yang sempat diusap oleh ibu jari tangan Dev beberapa saat yang lalu. Entah kenapa rasanya Naira selalu merasakan kasih sayang dan cinta setiap kali Dev memberikan dirinya perhatian lebih. Padahal Naira sadar betul tidak ada cinta di antara mereka, tetapi ia selalu berhasil merasakan sebuah kenyaman bersama Dev. Kenyaman yang tidak pernah ia dapatkan dari laki-laki manapun kecuali ayahnya. Ya, mungkin ini cara Dev menyayangi dirinya sebagai adik seperti yang ia katakan beberapa waktu yang lalu bahwa Dev menyuruhnya menganggapnya sebagai kakak. Tapi jika memang seperti itu, tidak seharusnya mereka melakukan hubungan ranjang seperti semalam. Lagi-lagi Naira dibuat mendesah dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dirinya bingung. Ia melangkah mendekati tempat tidur dan merangkak ke atas sana. Baru saja tubuh Naira merebah sempurna di atas kasur yang spraynya terasa lembut bagaikan kain sutera setelah diganti oleh pelayan siang lalu. Namun, suara decitan pintu kamar mengalihkan perhatian Naira untuk melihat ke arah sana. Dev sudah kembali. Laki-laki itu masuk ke dalam kamar dan menutup pintu itu dengan bahunya. Lalu berjalan ke arah Naira dengan tatapan yang tak terbaca. Naira begitu bingung harus berbuat apa saat tubuh laki-laki itu berhasil mencapai tempat tidur. Dev bisa melihat sorot mata cemas di kedua manik mata gelap pucat milik Naira yang menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Kenapa kau seperti takut melihatku seperti itu? Tanya Dev sembari mendaratkan tubuhnya di samping Naira, lalu meletakkan ponsel yang ia pegang di atas nakas tanpa mengalihkan Naira sedikit pun dari pandangannya. Tidak. Menggeleng kepalanya dengan ringan, namun tergesa. Naira sedikit menjauhkan tubuhnya saat tangan Dev bergerak mendekat. Namun, ternyata laki-laki itu hanya ingin membalutkan selimut ke tubuhnya. Aku tahu kau pasti masih merasa sakit. Aku tidak akan melakukannya dulu. Ya, memang seharusnya kita tidak akan melakukannya lagi. Jawaban Naira membuat suasana menjadi hening. Kekecewaan timbul di sorot mata Dev. Dev menghunuskan tatapan tajam ke arah Naira. Aku tidak janji bisa mengendalikan diriku seperti sekarang ini. Atau kejadian seperti semalam akan setiap hari terulang. Perut Naira mendadak menegang akan perkataan Dev. Kau pikir aku mau melakukannya lagi? Ya, tentu saja. Kita akan melakukannya setiap malam. Bukan hanya setiap malam. Tetapi setiap kali aku menginginkanmu. Suara itu semakin membuat jantung Naira bergejolak tak karuan, namun ia tetap harus menahan diri. Semalam hanya kesalahan. Kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Jadi lebih baik kita lupakan. Bagaimana bisa kau semudah itu bilang untuk melupakannya? Seru Dev sambil menahan napas memerhatikan leher Naira yang menyisakan samar-samar tanda merah yang ia ciptakan semalam. Kancing piyama Naira yang nyaris terbuka membuat dirinya merasa gerah. Rasanya ia ingin sekali melucuti pakaian wanita itu. Sementara semalam aku. Jangan mengingat semalam. Pukas Naira. Wajahnya memerah padam. Ia langsung sadar saat mata Dev tengah memerhatikan kancing piyamanya yang nyaris lepas dari pengaitnya. Ia dengan segera membenarkan kancing tersebut. Tapi aku tidak bisa melupakannya.
Suara Dev berusaha menggodanya hingga membuat tubuh Naira terasa meremang dibuatnya. Terlebih lagi, tubuh laki-laki itu semakin mendekatinya. Semalam bukan kesalahan. Kita sama-sama sadar melakukannya. Dan kau menyukainya. Aku sama sekali tidak menyukainya. Bantah Naira. Wajah polosnya yang dipenuhi dengan penuh kekesalan membuat Dev gemas dan ingin menertawakannya, namun ia hanya bisa menyunggingkan salah satu sudut bibirnya. Kau yang paling berisik semalam, tentu saja kau menyukainya. Sunggingan di bibir laki-laki itu seolah tengah mengejek dirinya. Dev, hentikan. Bentak Naira. Ia menarik selimut dan menutupi sebagian wajahnya. Demi apapun, ia benar-benar merasa malu mengingat kejadian semalam. Lupakan kejadian semalam dan carilah Vania supaya kau segera membebaskanku. Serunya kemudian hingga membuat senyuman di raut wajah Dev memudar seketika. Terbesit kekecewaan di raut wajah laki-laki itu. Naira mengubah posisi tidurnya dengan memunggungi Dev. Ia mendesah sambil memejamkan kedua matanya saat ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak dan pilu, namun ia tidak tahu apa penyebabnya hingga dadanya terasa sesak seperti ini. Kedua mata Naira tiba-tiba terbuka saat tubuhnya terasa hangat dan berat saat menyadari Dev kini tengah memeluknya. Dev, menjauhlah. Berusaha meronta, namun pelukan Dev terlalu kuat untuk tubuhnya yang kecil ini. Kau akan merindukan pelukanku setiap malam. Tidurlah. Dev, lepaskan. Suara Naira melemah saat Dev menarik tubuhnya menghadap ke arah laki-laki itu. Dev menatap lekat-lekat wajah Naira yang masih berusaha melepaskan diri. Jangan berharap lepas dariku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata-kata Dev terdengar lirih, namun menusuk penuh ancaman hingga Naira hanya bisa pasrah saat Dev menenggelamkan tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Keesokannya, Naira dan Dev bersiap-siap untuk pergi ke rumah Papa Chandra. Ya, seperti yang dikatakan oleh Dev semalam. Ia akan membawa Naira ikut bersamanya. Sebenarnya bisa saja Dev meninggalkan Naira dan membiarkannya tinggal di rumah ini sendirian. Tapi entah kenapa dirinya merasa takut dan tidak bisa jauh dari wanita itu sebabnya ia memilih mengajak Naira untuk tinggal bersama di rumah papanya, dan Naira pun sangat tidak keberatan akan hal itu. Dev terlihat duduk di atas sofa sibuk memakai sepatu kait secara bergantian di telapak kakinya sembari memerhatikan Naira yang tengah berdiri di depan cermin sambil menyisir rambutnya, lalu bergantian memoles lipstik berwarna merah pada bibirnya hingga membuat Dev tiba-tiba beranjak berdiri dan merampas benda itu dari tangan Naira. Kenapa kau mengambil lipstikku, Dev? Protes Naira. Kita hanya pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan papa. Untuk apa kau berdandan? Serunya seraya meletakkan pewarna bibir itu ke tempatnya semula. Aku hanya memakai lipstik tidak berdandan berlebihan. Kau memakai lipstik untuk Kai. Aku memakai lipstik untuk menyenangkan diriku sendiri, bukan untuk menyenangkan siapapun. Bantah Naira. Apa kau juga melakukan ini kepada Vania? Melarangnya berdandan dan menjadikannya seperti tahanan rumah. Seru Naira yang sepagi itu sudah dibuat kesal akan sikap Dev yang ia rasa berlebihan. Dev sesaat membisu. Dari dulu ia selalu memberikan kebebasan kepada Vania. Apapun yang wanita itu inginkan Dev akan melakukannya, Dev selalu mengizinkannya. Bahkan untuk tetap selalu tampil cantik kepada siapapun. Tidak, jawabnya singkat. Suaranya nyaris tak terdengar. Lalu kenapa kau mengaturku seperti ini? Seru Naira. Aku benar-benar tidak bebas hidup denganmu. Naira mendesah frustrasi. Ia menarik beberapa lembar tisu dan mengusap lipstik yang sudah terlanjur ia poles di bibirnya dan berlalu pergi dari sana. Naira. Suara Dev terbuang sia-sia karena Naira tidak menghiraukan panggilannya. Ia tetap berlalu pergi dari sana, hingga bayangannya lenyap dari pandangan mata Dev. Dev mendesah. Ia sendiri juga bingung. Entah kenapa dia begitu takut seperti ini, padahal Vania yang selalu berdandan berlebihan saja ia tidak pernah melarang atau mempermasalahkannya. Lalu kenapa Naira yang hanya menggunakan lipstik untuk pemerah bibir saja dia harus berlebihan hingga melarangnya seperti ini? Selanjutnya. F60. Tidak akan membebaskan. Selama di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk mengantarkan Papa Chandra yang sudah diantarkan oleh sopir pribadinya terlebih dulu, Dev dan Naira hanya diam tak bertegur sapa. Dev sedari tadi memperhatikan Naira yang hanya diam dan melemparkan pandangannya ke samping jendela dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi.
Dev semakin dibuat resah saat tahu Naira masih marah terhadapnya akan sikapnya yang tadi sempat berlebihan. Ia ingin merayu wanita itu, tetapi sangat malu karena di sini ada Kai. Jadi ia memutuskan untuk mendiamkannya juga. Kurang dari setengah jam, mobil yang dikemudikan oleh Kai berhenti saat tujuannya tiba di rumah sakit yang dirujuk oleh Papa Chandra. Kita sudah sampai, Tuan, kata Kai memberitahu saat mobil yang ia kemudikan terparkir sempurna di halaman rumah sakit. Aku tahu. Jadi tidak perlu kau beritahu. Seru Dev. Naira, kita sudah sampai, ayo turun, ujar Dev kepada Naira kemudian. Tidak perlu kau beritahu. Aku juga tahu. Naira membuka pintu mobil dan turun dari sana mendahului Dev. Rasanya berdosa sekali jika Kai menertawakan majikannya tersebut. Ia hanya bisa menahan tawanya melalui wajahnya yang jarang sekali menunjukkan ekspresi. Dev memperhatikan air muka Kai yang dibalut kacamata hitam di balik spion yang menggantung di atas. Kau menertawakanku, tegur Dev. Tidak, Tuan, sahut Kai. Tidak ada balasan dari Dev. Ia membuka pintu mobil dan menarik tubuhnya keluar dari sana lalu membanting pintu itu sekeras mungkin dan berjalan dengan tergesa untuk menghampiri Naira. Dev merampas tangan Naira dan menggenggamnya. Ayo, menggandeng tangan wanita itu dan menarik seiring dengan langkahnya. Aku bisa jalan sendiri. Naira berusaha melepaskan jemari tangannya yang digenggam oleh Dev, namun wanita itu tidak berhasil. Kau akan hilang jika berjalan sendirian di sini. Jadi diam dan menurutlah kepadaku. Tutur Dev. Tidak ada bantahan setelah itu. Dev mengajak Naira masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai 3, tempat Papa Chandra menunggu mereka di sana. Sembari menunggu lift membawa mereka, Dev memperhatikan bayangan Naira dari pantulan pintu lift tersebut. Tangan Naira sedari tadi masih digenggamnya erat seolah ia takut wanita itu hilang dari pandangannya. Papa Chandra terlihat duduk di sederet kursi besi yang ada di depan salah satu ruangan. Melihat menantu dan putranya datang, Papa Chandra seketika bangkit dan berhambur menghampiri mereka. Senyuman laki-laki parubaya itu mengembang sempurna saat melihat menantunya. Naira ternyata ikut kemari. Sambil menghamburkan pelukan singkat. Iya, Pak. Pasti Dev memaksamu untuk ikut kemari. Dia sendiri yang ingin ikut. Sahut Dev. Apa Papa baik-baik saja? Naira dengan jeli memerhatikan mertuanya yang sekilas memang nampak sehat, namun dari sorot matanya yang tampak ada lingkar hitam dan sedikit pucat menandakan bahwa beliau tidaklah sehat. Papa sangat baik, tetapi Dev yang terlalu berlebihan. Sambil mengangkat kedua alisnya seusai mendesah ringan. Bukan berlebihan. Tapi ada masalah dengan kesehatan Papa. Sembur Dev. Naira, temani Papa. Aku mau mengurus administrasi terlebih dulu. Dev berlalu pergi seusai Naira mengiyakannya. Naira, ayo duduklah kemari. Papa Chandra menarik tangan Naira dan mengajaknya duduk di sederet kursi besi tempat yang semula ia duduki. Sambil mengusap rambut Naira. Bagaimana hubunganmu dengan Dev, nak? Pertanyaan yang membuat Naira bingung. Maksud Papa bagaimana? Tanyanya dengan tergagap. Ya, maksud Papa hubunganmu dengan Dev apa baik-baik saja? Seperti yang Papa lihat, kami baik-baik saja. Oh, iya, nak. Ternyata mengenal keluarga Dio. Naira mendesah dalam hati. Rasanya ia malas sekali membahas keluarga mantan kekasihnya itu. Iya, dulu Dio teman Naira waktu sekolah dan kuliah. Ia tersenyum simpul. Papa sudah tahu semuanya. Dev menceritakannya kepada Papa. Naira begitu terkesiap mendengarnya. Apa yang dia ceritakan kepada Paman Chandra? Batin Naira menggerutu. Memangnya Dev cerita apa, Pa? Tanyanya. Raut wajah Naira berubah menjadi pucat pasi. Ia takut jika mertuanya akan terpengaruh dan menganggap dirinya bukan wanita baik-baik seperti apa yang dituduhkan oleh keluarga Dio terhadapnya. Jangan takut seperti itu. Papa Chandra tergelak singkat. Papa sepenuhnya mempercayaimu. Papa sudah memberi peringatan kepada mereka untuk tidak berbicara hal yang buruk tentangmu jika sampai itu terjadi. Kalimat Papa Chandra terjeda, Papa bisa melakukan apapun, termasuk membuat hidup mereka tidak tenang. Sorot matanya sungguh-sungguh, dan Naira bisa melihat itu. Papa, itu tidak perlu. Biarkan saja mereka. Mereka juga sudah tidak mengganggu Naira. Tapi di hotel waktu itu Nyonya Wisnu mengganggumu. Dev memberitahu Papa alasan kalian tiba-tiba pergi.
Papa hanya memperingatkan mereka saja. Kalau mereka mengganggumu lagi, terutama Nyonya Wisnu, beritahu Papa atau Dev. Naira hanya menganggukkan singkat kepalanya untuk mengakhiri percakapan itu. Karena dia tidak mau memperpanjang percakapan dengan mertuanya mengenai keluarga Dio. Keheningan terjadi cukup lama di antara mereka. Hanya terdengar suara ketukan langkah kaki para perawat dan dokter yang sedari tadi berlalu lalang melintas di depan mereka. Papa Chandra menarik ekor matanya mengamati Naira. Sesaat pikirannya menyusun pertanyaan. Naira, panggilan itu membelah keheningan di sana. Iya, Pak. Memutar sedikit lehernya untuk menoleh. Jangan menanyakan Vania atau mencari tahu tentang Vania lagi. Perkataan Papa Chandra membuat Naira membeliak. Bagaimana bisa mertuanya ini tahu, pikirnya. Apa Dev yang memberitahunya? Papa tahu dari mana kalau Naira mencari tahu tentang Vania? Kai, jawabnya singkat. Kali ini dugaan Naira Kai semakin diperkuat. Jangan mencari Vania lagi. Dia bukan wanita baik. Tutur Papa Chandra. Kau sudah memiliki kehidupan bersama Dev, jadi jangan biarkan siapapun masuk ke dalam kehidupanmu termasuk Vania. Papa, Dev yang mendadak muncul seketika mengejutkan Papa Chandra dan juga Naira. The Dev, sudah selesai. Tanya Papa Chandra yang setengah gugup. Dev sesaat diam. Matanya kini bergerak memperhatikan Naira dan juga Papa Chandra dengan penuh tanya. Kalian sedang membicarakan apa? Tanyanya kemudian. Tidak. Kami tidak berbicara apapun. Ya sudah, ayo kita masuk ke ruangan Dr. Felix. Membantu Papa Chandra untuk berdiri. Naira tunggulah di sini dan jangan pergi kemana-mana, tutur Dev. Naira hanya menganggukkan kepalanya seperti anak kecil yang diperintahkan oleh ibunya. Naira memperhatikan Dev dan Papa Chandra yang berjalan melewati lorong dan masuk ke dalam salah satu ruangan yang ia yakini ruangan dokter spesialis jantung. Ia masih dibuat bingung dengan perkataan mertuanya yang mengatakan Vania bukan wanita baik. Aku jadi sangat penasaran dengan Vania. Sebenarnya dia wanita seperti apa? Dev selalu memuji bahwa Vania sangat baik. Dia sangat mencintainya, tapi Paman Chandra. Naira menggigit bibir bawahnya. Ia masih sibuk dengan keheningan yang ada di dalam pikirannya karena menerka-nerka tentang siapa Vania sebenarnya. Apa kepergian Vania ada sangkut pautnya dengan Papa? Apa Papa yang menyuruh Vania pergi meninggalkan Dev begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu kini bermunculan. Ya, aku rasa memang begitu, dan Kai pasti mengetahuinya. Suara langkah kaki yang berjalan mendekat terdengar menggema di sana hingga menyita perhatian Naira. Kai. Naira seketika bangkit dari tempat duduknya. Nona, di mana, Tuan? Tanya Kai yang baru saja menghentikan langkahnya di depan Naira. Mengantar Papa ke ruang dokter jantung. Oh, ya sudah, Nona. Kalau begitu nanti saya kembali kemari lagi. Saya permisi. Kai nyaris melangkah pergi dari sana, tetapi langkahnya ditahan oleh Naira. Tunggu. Aku mau berbicara denganmu, Kai. Dari sorot mata Naira Kai sudah tahu apa yang ingin wanita itu bicarakan. Dan Kai tidak mungkin menghindar begitu saja. Ada apa, Nona? Katakan kepadaku di mana Vania. Kemarin kau tidak jadi memberitahuku karena Dev sempat masuk ke dalam kamar. Jadi katakan kepadaku di mana dia. Ya, saya memang tahu, Nona. Tapi saya tidak bisa memberitahukannya kepada Nona. Kenapa? Seru Naira. Karena ini untuk kebaikan Nona dan Tuan Dev. Tidak ada kebaikan untukku di sini, aku tersiksa. Seru Naira. Apa Papa Chandra yang menyuruhmu menjauhkan Vania dari Dev? Tanyanya dengan penuh selidik. Kai sesaat diam, lalu menganggukkan singkat kepalanya. Ya, jawabnya kemudian. Iya tapi kenapa alasannya? Naira mendesak. Saya tidak tahu, Nona. Saya harap Nona tidak berbicara tentang Nona Vania lagi di depan Tuan Dev. Aku akan memberitahu Dev kalau kau terlibat dengan hilangnya Vania. Dan aku akan berbicara kepadanya kalau kau sebenarnya tahu keberadaan Vania. Jika Nona memberitahu Tuan Dev, sama saja Nona membuat permusuhan antara ayah dan anaknya. Tutur Kai. Suaranya terdengar tegas. Naira pun mendadak bungkam. Lebih baik Nona lupakan untuk mencari Nona Vania. Saya sudah berusaha membuat Tuan Dev melupakan Nona Vania. Dev tidak akan melupakan Vania. Dia sangat mencintainya. Seru Naira. Dan aku ingin terbebas dari pernikahan ini.
Jika Tuan Dev tidak melupakan Nona Vania, Tuan Dev tidak akan mempertahankan Nona. Tutur Kai. Dan Nona sudah tidak akan bisa bebas dari Tuan Dev. Karena saya sangat mengenal betul bagaimana Tuan Dev. Naira tahu betul maksud arah dari pembicaraan Kai. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan hingga ia tidak mampu membantah. Saya permisi, Nona. Naira hanya mematung di tempat yang sama, memperhatikan Kai yang memunggunginya dan berjalan menjauh darinya. Selanjutnya. F61. Tidak membiarkanmu tidur. Naira kembali mendaratkan tubuhnya untuk duduk di sederet kursi besi. Ia masih tercenung akan perkataan Kai yang sama halnya dengan Papa Chandra yang menyuruh untuk melupakan Vania. Ia tidak bisa begitu saja tetap bertahan dengan Dev, karena menyadari bahwa laki-laki itu masih sangat mencintai Vania. Sebelum terlambat, Naira tidak mau sakit hati lebih jauh lagi. Naira, tepukan di bahu membuyarkan lamunan wanita itu. Dev. Naira beranjak bangkit dari duduknya. Raut wajahnya tampak linglung hingga membuat Dev mengenyitkan keningnya berusaha membaca sorot mata wanita itu. Kau kenapa? Tanyanya. Tidak. Menggeleng singkat kepalanya. Berusaha menghindari kontak mata Dev. Bagaimana Papa? Masih melakukan serangkaian tes, jawabnya. Menarik tangan Naira. Duduklah. Ia mengajak wanita itu duduk. Naira bisa meraksan jemari tangan Dev dengan kuat menggenggam tangannya. Jangan memegang tanganku seperti ini. Berusaha melepaskan tangannya. Namun, Dev kembali menarik tangan wanita itu dan menggenggamnya. Kita sudah menikah. Tidak masalah. Naira pun terpaksa membiarkan tangannya digenggam oleh Dev meskipun ia risih, dan kali ini laki-laki itu memainkan kuku-kuku lentik miliknya. Naira bisa melihat saat ekor matanya bergerak perlahan memperhatikan Dev yang ia rasa nampak cemas memikirkan papanya, itu sebabnya ia mengalihkan kecemasannya dengan memainkan kuku-kuku Naira. Kau mencemaskan Papa. Dev mengalihkan pandangannya melihat ke arah Naira. Lalu mengangguk simpul. Anak mana yang tidak mencemaskan orang tuanya? Suaminya ini terkadang sangat menyebalkan, tetapi dia sangat menyayangi papanya. Jika diam seperti ini memang sangat terlihat manis, tetapi Naira kasihan hingga ia mengulurkan tangan lainnya untuk mengusap bahu Dev. Papa akan baik-baik saja. Aku berharap juga begitu, jawabnya dengan suara yang tak bertenaga. Oh, iya, Kai tadi mencarimu. Kai tadi kemari, tanyanya. Iya, lalu pergi lagi saat aku bilang kau sedang mengantar Papa ke ruang dokter. Tatapan mata Dev berubah menjadi gelap. Kau mengobrol dengannya? Tidak. Berapa lama dia di sini bersamamu? Tanyanya dengan penuh selidik. Hanya sebentar. Saat dia tahu kau tidak ada di sini dia langsung kembali ke parkiran mobil. Jangan suka berbicara atau mengobrol dengan Kai. Dia bekerja denganku tidak untuk kau ajak mengobrol. Kalimat itu seakan tak terbantahkan. Naira pun memilih diam, karena jika membantah pasti hanya membuat perdebatan yang semakin panjang. Kenapa diam? Kau paham tidak? Seru Dev. Naira mendengus. Iya, paham. Permisi, Pak Dev. Seorang perawat berjalan menghampiri hingga menghentikan percakapan mereka. Iya. Dokter Felix memanggil Anda. Oh, baiklah. Dev mengendurkan genggaman tangannya dari Naira dan berpamitan kepada istrinya itu pergi menemui dokter dan juga papanya di ruangan yang sama. Naira, Dev dan Papa Chandra kini melakukan perjalanan pulang ke rumah diantarkan oleh Kai. Sementara sopir pribadi Papa Chandra mengekori mobil mereka di belakang. Hari ini Dev dan Naira akan tinggal sementara waktu di rumah Papa Chandra, entah sampai kapan, Dev pun tidak memberitahukannya kepada Naira. Setelah keluar dari ruangan dokter bersama Papa Chandra, Dev nampak berbeda. Ia lebih banyak diam dan melamun seperti memikirkan sesuatu. Ia juga tidak memberitahukan kepada Naira hasil pemeriksaan Papa Chandra. Dan saat Naira bertanya, ia juga hanya diam. Setibanya di rumah Papa Chandra, Dev dan Naira membantu papanya itu untuk masuk ke dalam rumah. Papa masih bisa berjalan sendiri. Kenapa kalian memperlakukan Papa seperti orang sakit? Seru Papa Chandra, menepis tangan Naira dan Dev dari bahunya. Karena Papa memang sedang sakit. Seru Dev. Papa baik-baik saja. Jangan terlalu berlebihan. Sambil berlalu berjalan mendahului Naira dan Dev. Dev, Papa sebenarnya sakit apa? Tanya Naira.
Dev hanya diam dan berlalu pergi meninggalkan Naira untuk mengekori papanya yang langkahnya sudah melintasi pintu rumah yang baru saja dibukakan oleh pelayan. Untuk 1 bulan ini papa harus beristirahat total. Dev membantu Papa Chandra untuk duduk di tepi tempat tidurnya. Jangan memikirkan urusan perusahaan. Biar Dev yang menangani perusahaan. Sambil mengangkat kaki papanya untuk berselonjor di atas tempat tidur. Papa seharusnya memang sudah pensiun. Papa tidak setua itu. Dan Papa tidak sesakit itu, bantah Papa Chandra. Papa masih sangat sehat. Tapi Papa harus beristirahat. Papa tadi mendengar sendiri, kan, bagaimana nasihat Dr. Felix. Kalau Papa tidak mau mendengarkanku, setidaknya dengarkan Dr. Felix. Dev tak henti mengoceh menasehati papanya yang sama keras kepalanya seperti dirinya. Seharian ini Naira merasa asing di rumah mertuanya. Karena Dev sejak dari tadi siang berada di kamar Papa Chandra. Sementara Naira berada di kamar tamu. Bahkan makan malam pun dirinya sendirian. Ya, ada perbedaan antara keluarganya dan juga keluarga suaminya. Meskipun kedua kakak Naira tidak terlalu menyukai dirinya, tetapi setidaknya mereka selalu berkumpul bersama setiap harinya. Sementara setelah Naira menikah, ia merasa sangat kesepian. Dia sangat menyayangi Paman Chandra. Naira yang baru saja menyelesaikan makan malamnya kembali ke kamar tamu. Lalu ia mendaratkan tubuhnya di tempat tidur dan menyandarkan punggungnya di sandaran divan. Suara pintu yang terbuka mengalihkan perhatian Naira. Ia melihat Dev berdiri di sana. Naira, kenapa kau di kamar tamu? Tanya Dev yang masih tak melepaskan gagang pintu yang baru saja ia buka. Pelayan menunjukkanku kamar ini. Dev melepaskan gagang pintu dan berjalan menghampiri Naira. Menarik tangan wanita itu. Kita tidur di kamarku. Mengajak Naira keluar dari kamar tamu itu secara paksa untuk pergi ke kamar lamanya yang berada di lantai 2. Dan saat ia hendak mengajak Naira menaiki anak tangga, seorang pelayan terlihat melintas di depannya. Mina. Begitulah panggilan Dev kepada pelayan wanita yang berusia sekitar 40 tahun itu. Iya, Tuan. Siapa yang menyuruh istriku untuk tidur di kamar tamu? Sasa dia, Tuan. Sambil menundukkan kepalanya dengan takut. Siapa yang menyuruhmu? Bentak Dev. Pelayan itu hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Dia istriku, jadi seharusnya kau tunjukkan kamarku, bukan kamar tamu. Amarah Dev merambat melalui suaranya. Maaf, Tuan. Saya kebingungan. Tuan selalu bilang tidak ada yang boleh masuk ke dalam kamar Tuan, jadi. Iya, itu berlaku untuk orang lain. Bukan istriku. Seharusnya kau menunjukkan kamarku kepada istriku, bukan kamar tamu. Bentaknya dengan suara yang meledak-ledak. Dev, sudahlah. Kenapa hanya karena masalah kamar kau jadi marah? Seru Naira. Sudah lupakan, ayo, kita pergi ke kamarmu. Menarik tangan Dev. Sebentar, aku masih mau berbicara dengan dia. Seru Dev. Sudah ayo. Naira menarik-narik paksa tangan Dev dan mengajaknya menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamar suaminya tersebut. Seharusnya kau biarkan aku memarahi pelayan papa. Seru Dev mengempas tangan Naira dari pergelengan tangannya. Hanya masalah kamar, kenapa kau jadi membesar-besarkannya? Biar dia tidak kurang ajar. Tidak ada yang kurang ajar di sini. Bantah Naira. Dia tidak tahu. Dan dia sudah minta maaf. Sekarang ganti pakaianmu dan kita beristirahat. Naira menutup pintu kamar dengan punggungnya. Ia dibuat takjub dengan kamar milik suaminya tersebut. Ini kamarmu? Tanyanya dengan mengedarkan pandangannya di setiap sudut ruangan yang 2 kali lipat lebih besar dari kamarnya yang ada di rumah Dev. Ada home theater yang menyambutnya di sana. Kamar ini sungguh mewah, pikir Naira. Iya, kau pikir kamar siapa lagi? Sambil melepaskan kaos yang sejak tadi pagi membalut tubuhnya. Naira memerhatikan punggung dan bahu Dev lamat-lamat. Ia melihat beberapa cakaran dan luka di sana. Dev, kau terluka? Tanya Naira yang berjalan menghampiri dan memastikan luka itu. Iya, seperti yang kau lihat. Kenapa bisa terluka? Dev memutar tubuhnya menghadap ke arah Naira. Kau pikir karena siapa lagi jika bukan karena dirimu? Karena aku. Ya, karena kuku-kukumu itu. Sambil membuang kaos yang berhasil ia lepas ke sembarang tempat dan mengambil kaos berwarna putih dari dalam lemari untuk ia pakai. Naira baru menyadari. Maaf, aku tidak tahu kalau kemarin kukuku menyakitimu.
Mata Dev kembali menemui Naira yang memasang wajah bersalah. Kita seimbang. Sambil merapikan kaus yang berhasil masuk ke tubuhnya. Mungkin kau yang lebih merasakan sakit. Oh, iya, Dev. Sebenarnya papa sakit apa? Tanya Naira yang sejak dari tadi dibuat penasaran. Jantung papa bengkak, ujar Dev. Ada sorot mata sendu yang tenggelam di manik matanya. Apa itu berbahaya? Dev mendesah. Iya, tentu saja. Kemungkinan bisa mengalami gagal jantung, atau lebih parah dari itu seperti yang dialami oleh mama dulu. Dev mengerjap-ngerjap. Mamamu juga sakit jantung? Tanya Naira. Iya, tapi sayangnya kami tidak tahu. Waktu mama meninggal kami baru tahu bahwa mama memiliki sakit jantung. Menarik napasnya dengan dalam untuk menguatkan dirinya sendiri. Papa pasti akan sembuh. Naira mengusap punggung Dev dengan perlahan. Aku harap seperti itu. Kehilangan orang sangat disayangi itu sangat menyakitkan. Naira tahu apa yang dimaksudkan oleh Dev setelah kehilangan mamanya dan juga Vania. Dev tidak mau kehilangan papanya. Begitulah yang Naira tangkap dari perkataan laki-laki itu. Aku ke kamar mandi sebentar. Dev berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Yang ada di dalam kamar itu. Naira berjalan mendekati tempat tidur dan merebahkan tubuhnya di sana. Ia menarik selimut untuk menutup sebagian dadanya. Baru saja ia hendak memejamkan mata karena merasa sangat lelah dan mengantuk, tetapi Dev yang tiba-tiba naik ke atas tempat tidur dan menarik selimutnya seketika mengurungkan matanya untuk terpejam. Kau mau tidur? Tanya Dev yang kini mengungkung tubuh Naira di bawahnya. Iya, tentu saja. Aku sangat mengantuk. Mencoba merampas kembali selimutnya dari tangan Dev. Kembalikan. Dev menatapnya dengan tatapan penuh damba. Lalu mendekatkan wajahnya di wajah Naira, matanya menelusuri wajah wanita itu hingga berujung ke bibirnya. Jangan berharap kau bisa tidur nyenyak malam ini. Apa maksudmu? Tanya Naira dengan begitu polosnya. Seulas senyuman tersungging di salah satu sudut bibir Dev. Aku tidak akan membiarkanmu tidur secepat ini, bisiknya sambil memainkan kancing piyama Naira hingga membuat sekujur tubuh wanita itu terasa meremang dibuatnya. Bersambung.